Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bu Irma dan teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan kembali nama saya Dinus Budeto Kafilah dengan NIM 208041069 dari kelas manajemen B20. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melakukan evaluasi diri terkait pemahaman saya terhadap 15 pertemuan yang telah saya lalui pada mata kuliah literasi sosial dan kemanusiaan yang diampu oleh Ibu Irma Kusumowardani sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester. Sebelumnya, saya akan berpendapat mengenai keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Menurut saya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang spesial dengan keberagamannya yang dimiliki mulai dari suku, ras, hingga agama yang berbeda-beda dan tersebar dari Sabang hingga Merauke yang mampu untuk hidup saling berdampingan. Maka dari itu, kemampuan kita sebagai individu untuk hidup berdampingan dalam masyarakat tentunya dilandasi oleh serangkaian pengetahuan-pengetahuan yang dapat mendukung hal tersebut, atau lebih mudahnya disebut sebagai kemampuan literasi sosial dan kemanusiaan. Secara singkat, menurut saya manusia adalah makhluk yang unik dan complicated. Maksudnya adalah manusia memiliki keberagaman dalam dirinya yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Seperti yang terdapat dalam materi presentasi, manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hal ini disebabkan oleh faktor dalam diri mereka seperti akal, pola pikir, hingga kepribadian, dan dari luar diri mereka seperti lingkungan, pergaulan, budaya, hingga geografis. Hingga pada suatu momen tertentu, hal tersebut dapat menghasilkan kelompok yang terdiri dari orang-orang dengan kesamaan tertentu. Sebagai makhluk yang berada di kehidupan sosial, manusia dituntut untuk bisa beradaptasi dengan lingkungannya agar tetap dapat mempertahankan hidupnya. Dan faktanya, manusia adalah makhluk yang pandai dalam menyesuaikan diri. Hal ini dapat terbukti berdasarkan materi presentasi manusia dan peradaban yang di dalamnya menyatakan bahwa terdapat 3 gelombang peradaban yang dialami manusia, yaitu pertanian, industri, dan teknologi informasi. Dari ketiga gelombang tersebut, tentunya manusia memerlukan cara adaptasi yang berbeda. Hingga yang saat ini saya rasakan ketika terjadinya pandemi COVID-19, seluruh manusia dituntut untuk menyesuaikan keadaan. Yang dulunya aktivitas itu dilakukan secara offline, kini dialihkan menjadi online. Sebagai manusia yang hidup dan berada pada lingkungan masyarakat, kita tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi saja atau mungkin bisa disebut egois. Memperhatikan lingkungan sekitar serta sikap empati dan simpati dapat menjadi poin plus dalam berkehidupan masyarakat. Atau setidaknya kita harus memiliki 5 jenis karakter diri seperti yang terdapat dalam materi manusia, nilai, moral, dan hukum, yaitu kejujuran, kepercayaan diri, apresiasi terhadap kebinekaan, semangat belajar, dan semangat bekerja. Untuk penjelasan dari tiap-tiap jenis karakteristik, kalau tidak salah itu sudah dijelaskan pada presentasi yang sebelumnya pada kelas-kelas. Akan tetapi, saya akan menekankan pada apresiasi terhadap kebinekaan, karena hal tersebutlah yang menyebabkan kita untuk dapat hidup berdampingan, karena hal tersebutlah kita memiliki beragam kekayaan sosial budaya.
Selain dari sumber internal seperti yang telah disebutkan, mengenai faktor diri yang menjadi dasar manusia dalam bermasyarakat, terdapat juga sumber eksternal yang menjadi dasar manusia dalam bermasyarakat, yaitu hukum. Terdapat ahli yang menyatakan bahwa hukum adalah kaidah dan asas yang mengatur manusia dalam bermasyarakat. Adapun fungsi hukum yaitu untuk kontrol sosial dan sarana perubahan masyarakat. Sehingga dari apa yang telah saya sebutkan, 5 jenis karakter dan hukum menurut saya adalah dasar-dasar yang menjadi landasan manusia untuk bermasyarakat secara tertib, teratur, dan berpengertian. Perubahan demi perubahan terus terjadi, mulai dari pembaruan hingga ke penemuan baru. Semua hal ini terjadi sangat cepat di era revolusi industri 4.0. Perlu diketahui seperti yang terdapat dalam materi presentasi Hakikat Manusia dan Peradaban, revolusi industri 4.0 adalah suatu perubahan yang dulunya menggunakan tenaga manusia, kini telah menjadi tenaga mesin. Hal ini terbukti dengan banyaknya pekerja, khususnya buruh pabrik, yang dirumahkan dan digantikan oleh mesin-mesin canggih. Lantaran hal tersebut dapat memotong biaya operasional perusahaan terkait gaji dan tunjangan-tunjangan lain untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Bukti tadi hanyalah salah satu bukti lain dari tantangan yang perlu untuk dihadapi manusia di era sekarang ini. Akan tetapi, di balik munculnya tantangan-tantangan tersebut, muncul juga peluang yang dapat dimanfaatkan, seperti dari sisi fintech, digital marketing, cloud hosting, hingga ke online bisnis. Untuk menyikapinya, sebagai manusia perlu untuk mempersiapkan diri dengan cara mengimbangi diri terhadap fenomena revolusi industri ini, dengan cara meningkatkan skill operasional, memanfaatkan teknologi yang ada, hingga memperluas networking. Mungkin demikian evaluasi diri dari saya terkait pembelajaran pada mata kuliah literasi sosial dan kemanusiaan yang dapat saya berikan. Harapan saya dengan penugasan ujian akhir semester ini dapat memaksimalkan nilai yang saya miliki pada mata kuliah ini. Demikian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.